menjelaskan cara pembudidayaan lobster tawar. Pertama-tama dari dulu kita kolamnya ya. Kolamnya ini saya menggunakan kolam snack. Dimana kolam snacknya adalah yang berapa ukuran. Ukuran ini untuk pembesaran. Di mana dalam kolam pembesaran ini ada betina dan kolam yang satunya lagi plat untuk kolam buat jantan. Jadi betina di jantan. Kenapa saya nggak bisa nanti kalau disatukan jadi satu kolam tidak ada nanti untuk kawinannya jadi kita nanti nggak bisa memilih ya persiapkan kita yang barang lemak saja. Jadi nanti kalau tidak bisa diatur manage itu nanti kita kewalahan sendiri karena kalau ini kalau kita telur itu standarnya dan kita harus manage tempat kita sendiri. Jadi kita biasakan jangan sampai dia telurnya banyak. Kita indukannya yang untuk kita pastikan misalkan 2-5. Kalau sudah berarti kita masih olah sendiri untuk soal penyediaan kolamnya. Ini kalau saya kolam 1, kolam 2, kolam yang kecil itu untuk pemijahan. Jadi pemijahan itu kolamnya tidak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, tidak besar dan tidak kecil. Ada tujuannya. Pertama kalau yang kolam besar untuk misalkan ada set itu bisa dilakukan dari mana itu kalau bisa lobster ini nanti tentunya lobster ini tidak akan sering ketemu. Nah, kalau tidak sering ketemu nanti proses kerjanya akan memakan waktu yang lama. Nah, itu kalau kolamnya tidak bisa kalau kecil misalkan menggunakan jarum itu disatukan nanti dalam proses kerjanya ada lobster yang coating dan kulit itu nanti akan terjadi kanibal karena kolam atau akuarium sempit. Nah, maka itu saya gunakan untuk mengerjakan lobster air tawar itu akan kolamnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sehingga lebarnya seperti yang kelihatan itu kolamnya 1 meter kali 1,5 meter kali 1. Ketinggian air 50 meter. Ketinggian kolam jadi airnya sekitar 15-20 cm. Seperti Bapak lihat ini di sini ada filternya, filter untuk bersihan air di setiap kolam. Nah, ini filternya saya buat dari pot ini terbuat dari ember bekas cat minyak dan dalam filter itu sudah ada media penyaringnya busa, global, geolit, arang asid dan arang jahe. Kalau misalnya untuk pemeliharaannya di kolam ini ada kita taruh di sini ada monster ini monster. Nah, ini monster seperti ini monster 40 lubang-lubang yang kalau di pembuatan rumah itu pasti digunakan di kolam ini. Ini kita dijadikan jadi sarang atau rumahnya di monster. Monster ini bisa kita siapkan dengan media monster ini. Ini juga bisa ini bahannya dari paralon yang kita potong-potong. Ini ukurannya ini sekitar 15 cm dan diameter
sebenarnya ini bukan kita yang cara pakai baru pakai tapi ukuran besar motornya itu kita lihatkan lagi pipanya yang ukurannya besar. Nah ini untuk tempat rumahnya lobster ini. Nah ada lagi ya, ada lagi kita taruh genteng yang kita buat bertumpuk. Jadi kita buat tumpuk di atas sampai mencapai air. Tapi tujuannya sama untuk menyamankan si lobster ini untuk dia bisa ngumpet atau bisa bersama atau ngopi di tempat kalau kita aman. Nah itu tujuannya ini banyak manfaatnya, bisa untuk rumah lobster, bisa untuk lobster aman karena kalau kita tidak sediakan ini bahan-bahan ini dia akan tidak mau mungkin atau tidak mudah dia mungkin karena dia lobster ini aman dulu dia aman dia akan stres tapi tetap mungkin yang mungkin juga hanya kalau tidak ada tempat dirinya bisa tempat dia aman mungkin nanti dia akan terkambal sama-sama itu para saya dari kolam. Jadi kolamnya harus kita sediakan dulu lobster ini dari lobster dari marlon dari yang bertumpuk. Nanti saya tunjukin juga bentuknya bagaimana tumpukannya lebih jelas. Nah itu saringannya juga sudah dijelaskan. Jadi ada media-medianya yang saya bahas lagi. Sekarang untuk lobsternya sendiri kita masuk ke lobster air tawar khususnya pulau. Ini asalnya lobster ini dari Australia. Awal pertama datang itu tahun 2001 saya mulai dari ya lobster ini dan sampai sekarang. Ini lobster ini terdiri dari jantan dan betina. Nah, lobster jantan itu kalau kita lihat dari fisik luarnya, kalau jantan yang benar saya ini lobster jantan yang kita lihat ya fisik luarnya itu capitnya agak besar, beda dengan betina. Jadi saya tidak juga nih yang sekitar ini jantan yang capitnya besar dan di ujung paling kanan atau kiri itu ada tanda merah ini merah warna merah. Nah ini tandanya di lobster ini jantan dan saya lihat dari luarnya warna merah ini ya tapi itu lobster jantan. Nah ini kita bisa lihat dari visual. Nah kalau misalnya kita mau mengetahui kelaminnya ada di mana dan juga bagaimana kita pegang seperti ini, kita balikkan bedanya, misalkan kita lihat kalau untuk kelamin jantan itu biasanya yang ada di kaki pertama paling bawah. Nah bisa lihat ya. Nah di sini ada pentolan yang 1, 2 ini kaki pertama 1, 2 ya. Ini pentolan 1, 2. Nah ini kelamin jantan. Nah pentolan ya paling kaki yang paling bawah yang pertama. Nah ini untuk lobster jantan. Jadi seperti itu untuk kelaminnya kondol yang 1, 2 kaki pertama yang paling bawah. Nah ini jantan. Nah, sekarang masuk ke lobster
betina. Nah, kalau dasar betina itu kebetulan yang saya pegang ini nggak besar seperti yang jantan. Ini ukuran sekitar 4 up. Nah ini betina. Nah bisa juga kita lihat dari bentuk luarnya atau ciri-ciri luarnya. Kalau tadi jantan ada merahnya di ujung katiknya, kalau untuk betina tidak ada katik merahnya, tidak polos, tidak ada merahnya. Nah untuk kita bisa mengetahui kelaminnya bisa juga kita lihat, dengan cara dibalikan kembali, angkat kembali, dilihat di bawah seperti ini. Nah kalau misalnya untuk kelaminnya betina itu bukan di kaki yang pertama, tapi di kaki yang ketiga. Di kaki ketiga itu nanti kita bisa lihat ada penampakan bulat seperti mata, di kaki ketiga. 1, 2, 3. Nah itu ada bulatan yang sama juga dengan kelamin jantan, ada sepasang juga. Kalau tadi kelamin jantan itu ada di bawah, di kaki pertama. Kalau untuk betina di kaki ketiga ada bulat seperti mata, itu 2 pasang juga, atau sepasang mata, sepasang juga. Jadi itu perbedaan antara jantan dan betina. Jadi untuk betina itu kelaminnya ada di kaki ketiga, dan juga ada semacam mangkuk jadi antara kaki pertama itu dan kaki kedua itu mangkuk untuk menerima sperma dari si jantan yang akan nanti setelah dibuahi dia akan menempel spermanya di antara kaki pertama dan kaki kedua. Itu nanti dia nempel di situ putih. Nah, setelah dia nempel nanti akan dibuahi oleh si betina, akan keluar masuk ke dalam bagian kaki renangnya. Di antara bagian kaki renangnya ini nanti ada macam telur. Yang bentuknya nanti bisa kita lihat. Ini lobster betina yang sedang gendong telur. Ini kira-kira umurnya sekitar 2 minggu ya, karena udah agak warna ya. Nah ini dia sedang gendong telur. Nah sini ada sekitar 100 atau 2 ekor, 100 telur ya. Ini itu ukuran 4 dia udah bertelur, yang dimana umur telurnya ini hampir sekitar 2 mingguan. Nah ini jantan, ini betina. Oke. Itu tadi sekilas ya penjelasan saya tentang jenis jantan dan betina. Nah kalau misalnya untuk strukturnya, bagian tubuh koloknya itu saya akan jelaskan. Pertama-tama bentuk lobster itu dari setiap bagiannya, kiri kanan itu ada 5 ya, kiri 5, kanan 5, berarti 10 anggota badan atau anggota kaki makan, kaki perang atau kaki itu ada sepasang. Jadi semuanya jumlah anggota ininya nih, kaki jalan darinya 10, kiri 5, kanan 5. Nah, jadi kaki kanan kiri ada pasang. Kaki makan ini, kaki makan ada 2 ya, 2 kiri 2 kanan, 2 kiri 2 kanan. Nah ini kaki kecil ini untuk makan, penggunaannya fungsinya untuk makan. Nah yang kaki besar ini penggunaannya untuk dia mempertahankan diri perang, kaki perang untuk mengendasi lawannya. Nah yang paling bawah ini kaki jalan, pasang juga 2. Bagaimana kalau saya seandainya putus atau copot atau berantem dia copot atau luka, nah itu tidak ada masalah. Misalkan seperti ini kita satu karena terjadi karena berantem ya, nanti dia akan copot. Saya copot seperti ini, nanti dia akan kembali semula atau akan kembali lagi muncul, tapi perangnya apabila dia motif. Jadi
ganti kulit. Ganti kulit dia nanti akan muncul kembali, bakalannya akan muncul kembali dan akan melekat kembali seperti semula kalau dia beberapa kali mati. Nah kalau untuk oke dia misalkan kasih makannya yang putus, misalkan yang terpenting itu kita harus hindari atau kita usahakan jangan sampai kaki makannya yang pasang-pasang ini yang ada di tempat ini jangan sampai putus. Kalau dengan sampai kerangnya atau kakinya putus itu nggak jadi masalah ya. Jadi masalah itu kalau misalnya capit matanya putus empat-empatnya, nah itu dia tidak akan bisa makan. Jika bisa makan, nantinya masih lama dia akan capit, tidak bisa makan. Karena ini capitnya untuk kegunaannya untuk dia mengambil makanan. Nah, jadi jangan sampai putus. Nah, kalau misalnya seandainya ada satu aja yang nggak putus, itu masih bisa bertahan hidup dia yang makan karena ada satu capit yang tidak akan putus. Nah itu penjelasan saya tentang struktur bagian dari tubuh dan kegunaannya. Untuk selanjutnya masuk ke bagian proses motif. Ini lobster dalam kebutuhannya itu dia menggunakan motif. Motif ini kalau kita misalkan casing yang udah lama yang harus dilepas. Nah, dilepas karena badannya yang besar, jadi tidak muat kulit namanya dia nanti akan dibuka. Itu prosesnya proses motif itu tidak kita bisa ketahui atau tidak bisa kita tahu hari dan waktunya, tapi kita bisa ketahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa kita ketahui kalau lobster itu memoting. Jadi ciri-cirinya itu kalau lobster memoting itu biasanya ada tanda di antara badan kepala dan badan bagian bawah. Nah, badan bagian kepala itu misalkan ini kepala, ini bagian badan. Tapi kalau di bagian memoting itu biasanya ada perbedaan ya di tengah-tengahnya. Nah, kulitnya itu dia jalan ya. Jalan dan tidak sensitif. Jika mau masuk ke tempatnya, tidak mau masuk ke lubangnya. Dia biasanya kalau sudah motif jadi dia tidak bisa diam, dia jalan terus mencari tempat aman. Dari tempat yang aman dan sudah kelihatan itu dari bagian kepalanya ada pembesaran, ada pembesaran. Ada pembesaran di bagian kepalanya dan ada bagian warna yang membedakan dengan bagian kepala dan bagian badan. Itu nanti ada spasi, ada jeda, ada jeda antara bagian kepala dengan bagian badan. Nah itu nanti ada warna putih di tengah-tengahnya. Putih di tengah-tengahnya dan bagian kepalanya ada sedikit membengkak. Nah itu tandanya sudah mendekati dia motif. Apabila dia sudah mau motif, mungkin nanti dia mencari tempat yang aman, baru dia motif. Nah, kalau dia motif itu biasanya dia akan miring, badannya akan miring seperti ini, seperti ini, tapi dia awal pertama kali yang dia buka itu dari bagian kepala. Nah, ini bentak itu ke atas, nanti kulit yang lama sudah seperti ini baru kulit atau daging yang mau melepas itu akan menarik ke luar berhasil keluar dari kepalanya dan dari kerangnya, baru kemudian itu dengan bagian bawahnya, bagian bawahnya. Nah, lepas juga udah baru lepas. Nah, jika lepas dia akan kemas dan badannya yang tadinya keras berubah menjadi lembek seperti yang ada. Nah, ini bukan ada contoh yang jelas seperti ini. Ini rangkang lamanya. Kalau badan hidupnya ada di bawah dan
badannya bertambah besar. Tadi dia ukuran 4 in menjadi 4,5 atau 4 cm. Tapi sekali lagi dia melting baru 5 in. Jadi pembesaran itu adalah melting yang kedua, yang pertama itu yang keduanya baru melepaskan ukuran dan badannya 5 in. Jadi kalau melting seperti ini kita harus benar-benar dijaga. Kalau kita ada waktu, kalau kita pas ada melihat seperti itu ciri-cirinya, kita bisa amati terus, kita bisa amati terus, dan nanti kalau kita tidak mendekat itu bisa kita halangi, kita halangi, ya dia tetap ya, pada yang tidak tidak ada waktu untuk seperti itu. Biasanya kita siasati dengan membuat kalau itu benteng. Kalau kita masukkan kalau itu benteng yang berbentuk ke atas, supaya tujuannya untuk pressure yang melting dia aman, dia naik ke atas. Jadi motifnya di atas bukan di bawah. Jadi kalau kita lakukan misalkan supaya tidak animal dan kita juga bisa selesai, itu kita harus lakukan dengan kolamnya diisi dengan benteng yang masukin ke atas, ke atas. Nah, kalau misalnya apabila kita kebetulan melihat dan ada waktu, kita harus awasi terus. Nah, kalau kita sudah lihat motor itu melting, kita bisa tutupi si laptop ini dengan panjang buah ini, atau bisa juga dengan besek yang lebih kecil daripada ini yang bentuknya bola-bola juga. Nanti misalkan laptop ini sudah melting, karena laptop ini melting, jadi maksudnya kita bisa tutupin, ya, tutupin dengan keranjang dua atau keranjang yang lebih kecil daripada ini. Jadi bisa kita tutupin supaya dia aman dari lobster yang lain. Meltingnya sukses, udah sehari dia di dalam keranjang, baru kita angkat. Kita lihat lobsternya berhasil, baru kita angkat keranjangnya, nanti dia akan kembali satu kali lagi. Kalau untuk melting, masih pasnya supaya dia jangan itu untuk melting. Nah, untuk dia berpijak, nanti kalau misalnya dia sudah telur seperti ini, misalkan dia telur seperti ini, nah ini untuk telur yang saya bilang belum mingguan, tapi yang pertama kali dia terima telur itu dalam minggu pertama itu biasanya pekerjaan telur itu jangan dulu, jadi jangan diangkat dulu. Nah, misalkan pertama kita lihat waktu itu jangan diangkat, tapi kalau seminggu kedua sudah kita tambahi ada di mana tempatnya, dan kalau itu minggu kedua baru diangkat. Jadi minggu kedua dari segi yang itu baru kita angkat. Itu tujuannya untuk menghindari kerontokan dari si telurnya. Nah, kalau misalnya baru minggu pertama itu untuk telurnya itu masih belum kuat sampai sel dikasih renang induknya. Jadi yang bagus itu kalau kita angkat dari kolam induk yang 5 telur itu harus minimal 2 minggu atau 3 minggu setidaknya kalau kita angkat. Nah, itu insya Allah telurnya akan kuat nempel di sampai 6 bulan. Ini kita sediakan tempat untuk pengeraman telur ini. Nanti kita siapkan tempatnya, baru kita taruh mana atau kita sediakan. Nah, itu nanti dia langsung serang atau di tempatnya. Di dalam biarkan saja, jangan dibantu, tidak kita bersihkan saja airnya sekali atau sekali dari kotoran. Kalau kita taruhnya di tempat satu dalam luasan air itu bulan bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau tidak dapat
lokal itu lebih mudah, rasanya berbeda-beda. Buat saya dengan air, air. Kalau saya ini nggak saya pernah selalu kuras, bisa dikurasnya jadi kanan bisa sekali saya kuras karena saya tempat pemeliharaan di luar dan ada filter yang setiap hari jalan, jadi salurannya bisa filter yang tidak ada. Jadi seperti itu untuk pembudidayaan lobster. Nah, kalau mengenai makanannya ini banyak jenisnya. Jadi dari lele ini karena yang ini harusnya pakai jadi ada sepertinya seperti ini harganya 13.000 tentunya seperti ini untuk harga. Jadi kalau ini kita gunakan untuk makanan sehari-hari di pagi sore pagi 40%, kalau kemudian makannya sore 60%. Jadi sore itu harus banyak karena lobster ini aktivitasnya di malam hari, jadi nocturnal. Ini pakai nocturnal, jadi aktifnya di malam hari. Kalau siang dia ngumpet di lubangnya dan tidak bisa kita lihat. Kalau kami kita lihat di malam hari karena dia aktifnya di malam hari. Kita harus berikan makanannya 60%. Nah ini untuk hariannya. Untuk makanan yang lainnya, makanan tambahannya untuk dagingnya atau untuk proteinnya itu bisa kita sediakan dari cacing, tanah, dari apa namanya akar anakan budaya ini kita nih ukuran 2 in. Nah ini bisa juga kasih makan ini kayak kalau yang layaknya yang kecil itu masih suka. Nah untuk yang kalau yang gede-gedenya ini bisa kita kasih makan dengan lele atau cacing tanah yang bisa kita beli di toko ayam atau toko makanan ayam. Nah selain itu bisa kita juga kalau kita beli dengan cacing bisa kita juga pakai dengan telur air negeri, kita rebus, kita ambil putihnya aja, kita cacah kecil, kita kasih makan sedikit, nah sisanya bisa kita taruh kulkas untuk besoknya. Nah itu kalau nekro ya bisa. Nah itu dari kacang-kacangannya bisa kita kasih dari kacang hijau ya, kacang hijau yang sudah direbus. Toge juga bisa dari tambahnya toge itu bagus untuk pembanyakan atau telurnya supaya subur, supaya banyak, atau supaya kualitasnya bagus, itu bisa kayak toge tambah hiburan toge. Dan juga dari jagung yang manis itu bisa kita langsung kasih karena dia sifatnya kalau kita kotak itu kita taruh langsung gula. Nah kalau misalnya untuk yang bukan toge itu kita harus tembus dulu, jadi harus kita tembus dulu atau kukus dulu baru kita kasih karena dia masih tenggelam. Kalau dia nggak tenggelam dia tidak akan dimakan sama lobster karena lobster ini hanya di bawah, di bottom, di dasar, tidak bisa ngambang, dia di bawah. Kalau makanan dia jatuh bermakan, dia makanan yang di bawah dia harus dimakan. Jadi sebenarnya kalau apapun yang jatuh ke bawah dia makan, bisa apa aja. Jadi tapi yang itu tadi lele, tanah, sutra, telur rebus, terus toge, jagung, dan juga pakai singkong. Singkong itu bisa juga kita tambahkan makan lobster. Singkong itu kita rebus juga, ubi juga rebus. Bisa juga ubi, tapi ubi saya nggak ambilkan ya, saya nggak ambilkan karena kalau di air agak terlalu kotor. Kalau yang bagus itu yang kotor itu singkong. Kita rebus, makan dia mau makan. Nah yang lainnya itu bisa kita kasih kalau kita mau dia telur itu kita kasih terus dengan dari toge. Karena dia telur itu kita banyakin toge dengan toge. Nah
Nah kalau video ini setiap hari, nah ini tadi kita itu untuk kulingannya, itu tadi sama ating tanah yang sensor, yang wilayah yang kurang 1 cm itu satu sutra. Kalau videonya masuk 2 in itu jangan kasih sutra lagi, jangan kasih lagi. Itu untuk yang 2 in bisa kita kasih, sudah bisa kita kasih karet. Nah karetnya pagi 40%, sore 60%. Jadi kalau kita pagi kasih makan, siang masih ada, sore kita lihat sudah habis, kasih makan lagi banyak 60%. Tapi kalau misalnya seandainya pagi kita mau kasih makan, ternyata masih ada karetnya yang bisa tadi mau kita kasih, itu jangan kasih lagi sampai habis dulu. Jadi usahakan kalau kita kasih makan dilihat dulu kolomnya apakah masih ada karet yang tersisa atau tidak. Kalau masih ada tersisa banyak, jangan kasih makan lagi, karena nanti kalau misalnya ada penyuntikan makanan di dalam dasar kolam, itu nanti akan menimbulkan racun di dalam air. Itu namanya amonia. Kalau udah ada amonia itu akan berakibat fatal pada lobster, karena kalau nggak ada racun itu lobster akan mati karena amonia. Nah tadi sumbernya dari makanan-makanan yang tersisa, makanan dari lobster yang dia misalnya makan sama lobster, itu nanti akan menjadi akan menjadi amonia, racun yang bisa timbul dari makanan. Karena lobster ini sifat makannya tidak rakus, tidak seperti ikan. Kalau ikan kan dicaplok makannya, caplok. Kalau ini lobster tidak, dia makannya diurai, digesek ya. Jadi intinya aja yang dimakan, sisanya pasti dibuang. Nah, solusinya untuk menghindari sisa makanan yang sisa dari makan lobster itu, kita usahakan pelihara ikan apa saja yang kita bisa pelihara, misalkan ikan kepi, ikan pelapis. Jadi kalau saya ada ya. Jadi ada di kolam ini ikan kepi Singapura, ikan pelapis, ikan moli. Nah kita pelihara ikan-ikan yang biasa, ikan yang kecil, jangan kita pelihara ikan jail, dan ikan berapa nanti lobster yang dimakan. Jadi jangan pelihara itu, jangan ikan yang kecil yang kerjanya untuk menghabiskan makanan sisa dari si lobster itu aja. Jadi menghindari terjadinya amonia. Jadi untuk kita pelihara ikan itu yang terjadi. Untuk selanjutnya nanti apabila Pak Guru ada pertanyaan, silakan ditanya apa yang jelas. Nanti malam bisa tanya ke saya apa yang kurang jelas, misalkan jadi apa maksudnya, apa yang kalau yang menjelaskan itu untuk lobster ini untuk tempatnya lobster aman, tempat dunia lobster. Ini genteng untuk bisa juga di atasnya ini juga di atasnya ini yang ini bisa dijadikan si lobster ngopi. Jadi nanti dia ngopinya di atas seperti ini dia ngopinya, jadi nggak di bawah dia ngopinya, tapi di atas air, jadi di atas mendekat permukaan air. Jadi aman dia, nggak kena sama si lobster yang lain. Jadi kalau dia udah aman, dia udah berhasil mati, dia nanti ada turun, dia bisa supaya misalnya hindar dari lobster yang lain. Tapi kalau misalnya prosesnya lagi mati itu dia lemah, dia harus berhasil. Untuk air yang kita butuhkan itu cuma bisa kita tambahkan airnya untuk kita gunakan. Tapi juga kita harus mengetahui sumbernya. Kalau sumber tanah dari air tanah itu insya Allah alhamdulillah kalau air tanah itu nggak ada masalah ya, paling kita lihat dari keadaan mesinnya aja. Tapi kalau rata-rata air tanah itu bisa dipakai. Kalau kita punya water fountain yang bisa kita buat dengan itu bisa ambil dulu untuk air tanah. Tapi kalau
Nah, itu langsung bisa digunakan. Cuma ya kita lihat aja kan isinya. Tapi ya nggak masalah. Yang bermasalah itu air pump. Kalau kita gunakan sumbernya air pump, air pump itu ada zat bersihnya untuk si air pump ini, karena pump ini kan yang dari air sungai terus ditampung, ditanam, itu dibersihkannya dengan kaporit. Nah, kaporit ini yang menjadi masalah untuk lobster. Dalam si kaporit yang masih ada di air bandang ini, pumpnya itu nanti kalau mengalir ke kolam itu bermasalah dengan lobster, karena kaporit ini zat yang berakhir dari lobster. Kalau tidak ada airnya bahaya. Maka dari itu, kalau menggunakan dengan air pump, kita harus tanggal dulu atau nakkan dulu beberapa hari, minimal sehari, minimal sehari, kalau mau lebih amannya 2 hari. Lalu kita buka, kalau kita jadikan untuk sumber air, untuk air. Nah, misalnya kita bisa mengetahui berdasarkan ini, insya Allah kita akan dalam lancar. Itu saja dari saya sementara ini. Untuk pertanyaannya Bapak bisa menanyakan saya kalau ada yang masih kurang paham dari pertama saya. Maaf sebelumnya maksudnya saya seperti ini caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dik.